Hai, di video kali ini kita akan mereview sebuah jurnal, yaitu Jurnal Intekna volume 16 nomor 1 dengan judul Analisis Daya Dukung Tanah Fondasi Dangkal berdasarkan data laboratorium oleh Anwar Muda, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional 2, Kalimantan Tengah, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 7. Sebelum kami menampilkan hasil review jurnal ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami beranggotakan 4 mahasiswi cantik. Yang pertama ada Nadifa Aprilia, kemudian ada Putri Ragelia, kemudian ada Risha Afifah, dan yang terakhir ada Ardelia Dewani. Kami akan mereview jurnal yang berjudul Analisis Daya Dukung Tanah Pondasi Dangkal berdasarkan data laboratorium yang dituliskan oleh Anwar Muda, Jurnal Intekna, volume 16 nomor 1 Mei 2016 di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional 2 Kalimantan Tengah, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 6. Di dalam artikel jurnal ini terdapat 6 bagian. Yang pertama ada abstrak, yang kedua ada pendahuluan, yang ketiga ada kajian pustaka, yang keempat ada metode penelitian, yang kelima ada pembahasan, dan yang keenam ada kesimpulan. Pertama-tama saya akan mereview tentang abstraknya dahulu. Penelitian berjudul Analisis Daya Dukung Tanah Pondasi Dangkal berdasarkan data laboratorium memiliki 2 tujuan. Yang pertama, untuk menentukan nilai kohesi dan sudut geser dalam tanah dasa baringin di laboratorium. Yang kedua, untuk menentukan nilai daya dukung tanah pondasi dangkal, metode Terzaghi dan Meyerhof, serta perbandingan daya dukung tanah kedua metode tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya dukung tanah ultimate pondasi dangkal, metode Meyerhof, makin bertambah juga seiring bertambahnya lebar pondasi. Pada lebar pondasi 50 cm, diperoleh daya dukung ultimate sebesar 111,35 ton per meter persegi. Kemudian pada lebar pondasi 100 cm, maka daya dukung tanah ultimate makin bertambah hingga 114,97 ton per meter persegi. Daya dukung tanah ultimate pondasi dangkal, metode Meyerhof lebih besar dibandingkan dengan metode Terzaghi. Jika dilihat dari besar daya dukung tanah ultimate pondasi dangkal, maka daya dukung tanah ultimate metode Meyerhof naik rata-rata hingga 54,82% dibandingkan dengan metode Terzaghi. Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan, maka perlu disarankan daya dukung tanah pondasi dangkal. Berdasarkan data laboratorium, perlu dilakukan pembanding dengan data lapangan seperti Dutchcon penetrometer. Kemudian, daya dukung tanah pondasi dangkal berdasarkan metode Terzaghi dan Meyerhof perlu dilakukan pembanding dengan metode Hansen dan Fensik. Metode yang digunakan untuk menganalisis daya dukung tanah, khususnya pondasi dangkal, ada metode Terzaghi dan metode Meyerhof. Dari kedua metode tersebut masing-masing mempunyai rumusan yang berbeda, serta beberapa metode mempunyai keterbatasan dalam penggunaannya. Daya dukung merupakan faktor yang sangat penting dalam perencanaan pondasi dan struktur di atasnya. Daya dukung tanah untuk memikul pondasi, artinya daya dukung tanah mampu memikul beban struktur. Dari jurnal yang saya baca ini, data tanah diambil di Desa Baringin, Kota Palangkaraya, termasuk jenis tanah lunak. Dikarenakan dari hasil laboratorium, ukuran butiran lolos saringan 200, rata-rata 89,35%, yang artinya lebih dari 50%, berarti termasuk dalam tanah berbutir halus. Berat jenis rata-rata 2,65, berarti termasuk jenis lempung organik, sehingga diperlukan penanganan khusus. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui daya dukung tanah pada pondasi dangkal dengan kedua metode ini menghasilkan nilai yang sama atau sangat berbeda. Selanjutnya saya akan mereview kajian pustaka. Yang pertama ada pondasi dangkal. Menurut Terzaghi, pondasi dangkal adalah apabila kedalaman pondasi lebih kecil atau sama dengan lebar pondasi. Jadi, penyebaran tegangan pada struktur pondasi ke dalam lapisan tanah berupa lapisan penyangga lebih kecil atau sama dengan lebar pondasi. Umumnya pondasi dangkal berupa pondasi telapak, pondasi memanjang, dan pondasi rakit. Pondasi telapak merupakan pondasi yang berdiri sendiri dalam mendukung kolom.
Pondasi memanjang merupakan pondasi yang digunakan untuk mendukung dinding memanjang. Pondasi rakit merupakan pondasi yang mendukung bangunan yang terletak pada tanah lunak. Selanjutnya ada analisis daya dukung Terzaghi. Menurut Terzaghi, pondasi dangkal ditentukan dari kedalaman pondasi lebih kecil dari lebar pondasi. Nilai-nilai faktor dari daya dukung Terzaghi ada NC, NA, dan NY. Fungsi dari besar-besarnya sudut geser dalam I. Untuk pengaruh bentuk pondasi, Terzaghi memberikan pengaruh faktor bentuk dalam daya dukung ultimate yang berdasarkan analisis pondasi memanjang. Selanjutnya ada analisis daya dukung Meyerhof. Meyerhof menyarankan persamaan daya dukung yang mirip dengan Terzaghi. Tetapi di metode Meyerhof memasukkan faktor bentuk, faktor kedalaman, dan faktor kemiringan. Sekian dari penjelasan saya mengenai kajian pustaka dan pendahuluan pada jurnal yang saya baca ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah pengujian hand boring. Pengujian ini dilakukan sebagai dasar pengujian di laboratorium. Maksud dari percobaan hand boring ini untuk mengetahui profil dan karakteristik lapisan tanah dan muka air tanah. Kemudian untuk mengetahui kedalaman dalam pengambilan contoh tanah asli dan tidak asli, dan mengumpulkan informasi atau data-data untuk menggambarkan profil tanah, serta mengambil contoh tanah dalam keadaan asli untuk penelitian di laboratorium. Selanjutnya adalah pengujian direct shear. Setelah contoh tanah dalam keadaan asli dari hasil pengujian hand boring, selanjutnya dilakukanlah pengujian geser langsung atau juga disebut dengan direct shear. Percobaan ini merupakan salah satu jenis pengujian tertua dan yang paling sederhana yang bertujuan untuk menentukan parameter kuat geser tanah, yaitu kohesi tanah dengan simbol C dan sudut geser dalam tanah dengan simbol theta. Selanjutnya adalah daya dukung tanah. Dari hasil pengujian direct shear diperoleh data kohesi tanah C dan sudut geser dalam tanah, maka dilakukan perhitungan daya dukung tanah fondasi dangkal berbentuk bujur sangkar. Adapun perhitungan daya dukung tanah tersebut dilakukan dengan metode Terzaghi dan Meyerhof. Selanjutnya analisis daya dukung tanah. Setelah didapatkan perhitungan daya dukung tanah fondasi dangkal berbentuk bujur sangkar, selanjutnya yang kita lakukan adalah analisis terhadap kedua metode tersebut. Dari kedua metode ini akan disimpulkan bahwa daya dukung mana yang terbesar ataupun yang terkecil. Dan yang terakhir, kita dapat menentukan model fondasi yang direncanakan dalam keadaan 0,80 meter dan pengambilan sampel dengan hand boring. Hand boring ini dilakukan tepatnya di Desa Beringin, STA 4, Palangkaraya menuju Guntok. Dan kemudian dilakukanlah desain lebar fondasi dengan simbol B pada 0,5 meter, 1 meter, 1,5 meter, dan 2 meter. Selanjutnya, dilakukan perhitungan daya dukung fondasi dan analisis terhadap daya dukung dengan metode Terzaghi dan Meyerhof. Analisis sifat-sifat fisik tanah asli. Berdasarkan sifat fisik tanah Palangkaraya, bahwa tanah ini termasuk tanah berbutir halus, yaitu lanau atau lempung. Karena dari hasil pengujian, tanah ini lolos saringan nomor 200 lebih dari 35%. Sedangkan dari hasil pengujian berat jenis, bahwa tanah ini memiliki berat jenis rata-rata 2,64. Menurut Hardiatmo, tanah ini mengandung lanau anorganik atau lempung organik. Dari hasil pengujian batas plastis, tanah ini memiliki batas plastis rata-rata sebesar 26,15%. Menurut sistem klasifikasi ASTO, tanah ini mengandung lempung. Sedangkan hasil pengujian berat volume, tanah ini memiliki berat volume rata-rata sebesar 1,85 gram. Analisis sifat-sifat teknik tanah asli. Berdasarkan sifat-sifat teknik, bahwa hasil pengujian direct shear didapatkan kohesi sebesar 0,246 kg per cm persegi dan sudut geser dalam sebesar 23.360 derajat, sehingga diperoleh daya dukung tanah ultimate fondasi dangkal berbentuk bujur sangkar. Dari analisis pada penelitian ini
bahwa daya dukung tanah ultimate fondasi dangkal metode Meyerhof lebih besar dibanding dengan metode Terzaghi. Jika dilihat dari besaran daya dukung tanah ultimate fondasi dangkal, maka daya dukung tanah ultimate metode Meyerhof naik rata-rata sebesar 54,82% dibandingkan dengan metode Terzaghi. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari jurnal ini yaitu 1. Daya dukung tanah ultimate fondasi dangkal metode Terzaghi makin bertambah seiring dengan bertambahnya lebar fondasi. Yang kedua, daya dukung tanah ultimate fondasi dangkal metode Meyerhof juga makin bertambah seiring bertambahnya lebar fondasi. Dan yang terakhir, daya dukung tanah ultimate fondasi dangkal metode Meyerhof lebih besar dibanding dengan metode Terzaghi. Saran dari analisis jurnal tersebut yaitu yang pertama, daya dukung tanah fondasi dangkal berdasarkan data laboratorium perlu dilakukan pembanding dengan data di lapangan seperti Dutch Cone Penetrometer atau uji sondir. Yang kedua, daya dukung tanah fondasi dangkal berdasarkan metode Terzaghi dan Meyerhof perlu juga dilakukan pembanding dengan metode Hansen dan Vesic. Thank you for watching, semoga bermanfaat.